Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah pandangan orang lain terhadap kamu, ya. Pandangan orang lain terhadap kamu. Kira-kira bagaimana nanti mereka melihatmu, ya? Dan apa penilaian terhadap kamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, di sini kita pick a card. Saya kocok dulu kartunya. Oke, tadi saya sudah kocok beberapa kali. Saya bagi dua aja. Jadi kamu pilih, ya. Yang mana sesuai intuisimu tentang mereka-mereka yang menilai kamu, ya. Dimana karakter ada beberapa yang mungkin mereka sukai ataupun tidak, ya. Kalaupun yang mereka tidak sukai dan memang benar itu yang jelek, rubah, introspeksi. Kalau yang benar dan bagus, ditingkatkan, ya. Oke, di sini ada pile pertama, pile kedua. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu di mana yang kamu sukai. Dan di situ pandangan orang lain terhadapmu. Ini juga bisa introspeksi, untuk introspeksi diri kamu, ya. Kalau yang bagusnya ditingkatkan, yang buruknya ya diintrospeksi, diperbaiki. Kenapa saya bilang seperti gitu? Karena terkadang kita tidak berkaca, ya. Kita tuh cuma berkaca pada saat mau sisiran, lihat body, ya. Tapi untuk berkaca dari perilaku, kita nggak bisa lihat diri kita. Kita tidak bisa menilai diri kita. Yang bisa menilai diri kita adalah orang lain, ya. Karena dari sikap kamu, tindakan kamu ke mereka, akhirnya mereka mengambil sikap atau menilai kamu dengan keputusan mereka masing-masing. Makanya ada yang berbeda-beda, ya. Ada yang pro dan kontra. Makanya tadi saya bilang, yang positifnya kalian tingkatkan, yang negatifnya introspeksi. Supaya apa? Supaya ke depan kamu lebih baik, ya. Dan karma-karma baik hadir untuk hidupmu. Seperti gitu, ya. Oke, kita langsung saja pile pertama, pile kedua. Silahkan kamu pilih di mana hatimu menyukai ini, ya. Karena intuisimu adalah suara semesta, di mana semesta ingin menegur kamu secara tidak langsung dari tarot ini, dari readingan ini, ya. Oke, saya mulai dari pile pertama, saya sisihkan pile kedua. Kita lihat kalian yang memilih pile pertama. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat. Oke, di kartu pertama di sini, Four of Swords. Wow. Kamu di sini, ya, orang-orang melihat kamu orangnya malas tahu, cuek. Ya, cuek aja. Ada beberapa yang merasa bahwa saya sudah berusaha untuk bagaimana caranya contohnya nama kamu si A, ya. Si A ini biar dia temperamen, biar dia marah. Ini banyak yang ganggu, ya. Maksudnya kayak macam seolah-olah bagaimana caranya supaya buat kamu marah, tapi kamu tuh kayaknya netral aja, mau disakiti iya, terima-terima aja, nggak mau balas gitu. Sudah. Dia melihat kamu tuh super cuek. Ada yang kirim salam juga kamu diam aja, ada yang marah sama kamu, kamu diam aja, malas ribut, stres dengan kehidupan di luar sana. Mereka menilai kamu tuh sosok yang menyendiri sendiri dengan dunia kamu, menikmati hidupmu, ya.
tanpa mau pusing dengan orang lain. Jadi kamu tuh kayak macam tidak mau dipersulit dan tidak mau mempersulit orang, ya. Berikutnya Eight of Coin. Di sini mereka melihat kamu sosok yang pekerja keras, ya. Sampai-sampai kamu tuh fokus ya untuk mencari uang, bekerja keras. Sampai-sampai kadang-kadang mereka melihat kamu tuh lupa dengan kondisi kamu, yaitu mungkin makan ya, ataupun mungkin kondisinya kurang istirahat, saking senangnya bekerja nih ya, untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Wow, ini bagus ya kalau apa yang positif ya. Queen of Sword. Wow, di sini ada beberapa yang merasa bahwa kok kamu menanti seseorang yang, ataupun kamu kok macam tetap sama dia gitu, padahal dia sudah menyakiti kamu. Mereka melihat kamu sosok yang setia. Sosok yang setia. Walaupun sudah disakiti tetap aja masih bersamanya. Walaupun sudah dilukai tetap aja bersamanya. Ini ada pun juga saya merasakan energinya nggak bisa move on. Ya. Ataupun mungkin dibilang, nah, kapan nikah? Belum tahu. Kapan nikah? Jalani dulu. Masih saja mau bersamanya. Ya. Ya mereka melihat kamu sosok yang setia. Ini pun juga ada mereka melihat bahwa kamu tuh sosok yang lembut ya, sosok yang lembut, keibuan, kebapaan gitu ya. Jadi bijaksana ya, penyabar. Wow, di sini ya. Saya merasakan energinya mereka melihat kamu tuh orang yang tulus, nggak neko-neko. Nggak apa ya. Pokoknya intinya ya sudah, kalau kamu bilang A B B gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, walaupun mungkin kamu bicaranya juga kasar ya, atau bahasa yang, tapi kamu tuh to the point, tidak ada yang dusta gitu ya. Tetapi mereka lebih ke positif ya, dimana kamu sosok yang bijaksana. Di sini Five of Coin ya, dia merasa bahwa kamu tuh orangnya tertutup, banyak rahasia yang kamu pendam, sosok yang pemalu juga ya, mungkin karena saking malunya nggak pede, kamu kelihatan mengurung diri atau menarik diri dari lingkungan, lebih banyak di rumah ya, sekali-sekali keluar tapi ya sekali-sekali aja gitu, nggak lebih ingin di rumah. Lebih ini pun ada beberapa yang menilai bahwa kamu dulu kok orangnya ceria gitu kan, kemana-mana pokoknya gaul lah, kemana sini diajak ke sana ke sini bisa. Tapi kok akhir-akhir ini mereka merasa bahwa kamu ingin sendiri, sudah lebih banyak diam dan ingin banyak di rumah aja. Ya, ada perubahan-perubahan dalam dirimu. Mungkin ada masalah ataupun bagaimana, mereka tidak tahu karena kamu nggak pernah bilang ya. Walaupun dengan teman sendiri, teman curhat, teman baik, nggak pernah kamu curhat sama mereka lagi ya. Dan di sini ada The Magician. Dia merasa kamu tuh banyak keberuntungan ya. Ya pokoknya intinya kalau kamu fokus pada sesuatu pasti berhasil gitu, dan mereka merasa bahwa kamu tuh hidupnya beruntung, mungkin dalam artian karir, sekolah ya, studi, kerja, mungkin kamu di posisi bagus, ataupun kalau studi kamu juara, kamu pintar, kamu di lingkungan yang bagus, orang tua kamu care, orang tua kamu hebat, kamu orang kaya. Ini ada ya. Kalau mungkin kamu bilang, Kak Ica saya orang miskin kok, tapi di luar sana ada orang yang melihat kamu, hidup kamu tuh bahagia. Mungkin kita merasa bahwa hidup saya ini kekurangan, padahal di luar sana banyak orang yang mau seperti kamu ya. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orang yang beruntung dalam hal apapun ya, itu versi masing-masing ya, tetapi mereka melihat kamu orang yang beruntung. Mungkin dalam artian mungkin kamu dilahirkan dari keluarga yang bagus ya, sosialnya tinggi, terus kasta ya, terus juga mungkin orang kaya, kamu berpendidikan ya. Mungkin orang tuamu masih ada sedangkan dia mungkin sudah dipanggil Tuhan. Jadi mereka merasa bahwa hidup kamu tuh beruntung gitu. Ada juga yang ibaratkan kamu tuh kayak dari lahir, kamu pewaris bukan perintis. Ini lebih banyak ke prestasi dan kekayaan ya. Mereka merasa kamu beruntung di situ. Ataupun mungkin juga kamu dikelilingi orang baik, orang hebat. Ada juga yang merasa bahwa kamu, kalau seandainya kamu wanita ya, sudah cantik, pacarnya ganteng, kaya lagi, pintar lagi, seolah-olah nggak ada ini cacat. Versi mereka ya, karena mereka kan cuma lihat dari luarnya. Dimana casingnya ya, kamu tampak sempurna.
seperti gitu ya. Dan di sini ada the star ya, kamu sosok yang disukai, banyak fans, kamu sosok yang cantik, banyak penggemar ya. Nih dia bilang kamu tuh orangnya apa ya, kalau dibilang ya pokoknya itu intinya beruntung, sama seperti The Magician tadi. Kalau kamu studi ya kamu mungkin juara, jadi bintang bercahaya gitu, ataupun ketua OSIS, ataupun mungkin dalam pekerjaan kamu good looking, good rekening ya. Sudah good looking, good rekening lagi ya, jadi wow keren ya, nggak sombong, pokoknya kamu tuh jadi seperti gitu ya. Dia merasa juga kamu itu orang yang peduli, orang baik, dan ya ada beberapa yang mungkin menyakitimu di sini ya, menyesal karena pernah menyakitimu, karena pernah membuatmu terluka, dimana kamu tetap bersahaja dan masih bisa memberikan mereka maaf, seperti gitu ya. Jadi itu penilaian-penilaian tentangmu ya. Saya merasakan di sini energinya positif ya, 85% positif, tingkatkan untuk kalian yang memilih pile pertama. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Saya sisihkan pile pertamanya. Kita ke pile kedua, berikan energi kalian yang memilih pile kedua sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana kalian yang memilih pile kedua, pandangan orang lain terhadap kamu. Kita lihat di sini. Ada King of Sword. Wow, kamu sosok yang tegas, kamu sosok yang keras kepala, kamu sosok yang mereka merasa kamu itu sosok yang agak sedikit emosional ya, egois dan suka tantangan. Jadi kalau dibilang A, kamu ke B ya, dilarang malah balik marah. Ini contoh ya, karena memang ya artinya bukan yang negatif apapun ataupun mengintimidasimu, tidak ya, tetapi di sini pesan semesta untukmu untuk bisa lebih mengoreksi diri. Tadi yang di awal saya bilang ya, bahwa yang bisa melihat karakter kita atau menilai diri kita adalah orang lain gitu ya. Jadi yang memilih pile kedua ya, di sini mereka merasa bahwa kamu sosok yang galak. Ada beberapa yang suka kamu ya, tapi karena saking galaknya mereka takut. Ini takut, bukan segan ya. Ada beberapa yang mungkin suka sama kamu ini, terutama ke wanita ya, tapi kok kamu kayak galak, judes, cuek. Jadi mereka takut. Kalau segan kan kayak yang positif ya, ini takut, ini aduh dia cantik sih tapi pemarah. Ini contoh ya. Dia cantik sih tapi galak. Ini contoh ya. Ataupun cowok, dia ganteng sih tapi temperamen. Aku takut. Ini contoh ya. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu. Ada nilai positifnya di kamu, tetapi nilai negatif lebih tinggi karena karakter kamu ya. Di sini Two of Cups ya. Mereka melihat juga dari sisi yang positif. Ada beberapa seperti gitu, di mana kamu adalah sosok yang romantis ya. Sosok yang romantis ini ya itu. Walaupun kamu galak, tapi kamu sosok yang romantis ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya sudah marah sama dia, tapi kok dia bisa ya untuk membuat saya luluh lagi, saya diguna-guna ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, yang merasa seperti gitu. Saya sudah marah sama dia dengan perlakuan gitu, perlakuannya terhadap saya, tetapi kok saya bisa lagi kesemsem sama dia, memaafkan lagi kesalahannya. Nah, ini ada seperti gitu ya, karena sisi keromantisan kamu ya. Ada pula chemistry cinta gitu ya. Jadi kamu bisa membangkitkan gairah kepada pasangan yang mana mereka marah, akhirnya dengan ucapan atau tindakan kamu yang romantis akhirnya mereka luluh ya. Nah ini dia melihat kamu sosok yang romantis, makanya ada beberapa yang terkoneksi dengan dirimu ini. Terkadang ya saya merasakan energinya di sini cinta tapi benci, bagaimana ya, benci tapi benar-benar cinta gitu ya, tapi benci gitu. Jadi ibaratkan gini, saya ini benci tapi dalam artian positifnya ya benar-benar cinta juga, karena kelakuan di mana ada keras kepala kamu tetapi ada kerinduan di mana ya karakter kamu yang romantis, seperti gitu. Jadi kalau orang pacaran dengan kamu tuh susah move on ya.
Karena ada trauma dan ada sisi bahagia, jadi dia susah move on ke kamu, tapi nggak bisa balikan ke kamu karena ada sakit hati juga. Tetapi dia nggak bisa melupakan kamu begitu saking cepatnya melupakan kamu, nggak bisa. Ya, kamu susah untuk digantikan karena ya itu ada sisi romantismu ya. Page of Wands-nya di sini mereka melihat kamu sosok yang bekerja keras, sosok yang ambisius, sosok yang pembawaan pengamat. Jadi kamu itu kayak macam mengamati kira-kira ini ke depan ini bagaimana ya. Kamu sosok yang apa ya, kalau mau dibilang berpikir jangka panjang ya. Jadi ada beberapa yang ayo kita kesini dulu, kesini, enggak, saya enggak gitu. Kamu punya prinsip, saya mau kita ke contoh ke kiri, enggak, saya ke kanan, kamu jalan aja ke kiri, nanti saya nyusul kalau itu ya. Kamu nggak mau disuruh-suruh, nggak mau, bukan disuruh-suruh juga sih, tapi maksudnya nggak mau kayak di geser kiri geser kanan. Kamu punya prinsip gitu ya. Mereka melihat kamu sosok yang tegas gitu ya, saking tegasnya menakutkan gitu ya. Ini ada yang positifnya, tegas ya bagus, tapi kalau saking tegasnya ya pembawaannya menakutkan. Di sini ada the devil. Wow, the devil ini ya, mereka merasa bahwa kamu tuh banyak rahasia yang disembunyikan, tidak jujur kepada pasangan, terus juga pembawaannya itu tidak setia menurutnya. Ini lebih ke pasangan ya. Jadi kalau mungkin ada orang-orang di luar sana mungkin mau bersamamu atau trauma karena dirimu, mungkin karena tidak setia. Kalau mau bersamamu berarti ya mereka masih berpikir, apa dia nanti setia, apa nanti dia nggak selingkuh, apa nanti dia begini, apakah nanti dia begitu. Apalagi kalau kamu sudah good looking ya, penampilan kamu bagus ya, mereka tambah stres lagi. Apakah betul-betul dia sayang saya ataukah mungkin hanya persinggahan. Mereka melihat kamu seorang playboy dan playgirl gitu ya. Oke, berikutnya the Fool ya. Wow, kamu energik ya, kamu orangnya juga penyayang. Mereka melihat kamu ya, tapi sosok yang tidak sabaran ya. Jadi kayak macam maunya cepat-cepat gitu. Terus sosok yang panikan ya. Jadi mereka melihat bahwa kamu tuh orang sosok yang gas ya, apa ya, tanpa rem gitu ya. Jadi agresif. Wow, ini agresifnya gimana nih? Tapi ya semua mereka merasakan seperti gitu. Bahkan mungkin ada yang bilang kamu tuh orangnya pelin-pelan. Karena kadang-kadang oke, iya. Terus besok lagi, aduh kayaknya enggak deh. Jadi kamu tuh kayak macam apa ya, sosok yang kadang-kadang tidak konsisten dengan perkataan karena berubah-berubah. Nah, ini ya, jadi kamu harus bisa menyesuaikan. Dan yang terakhir di sini Justice. Wow. Mereka merasa bahwa kamu mempunyai hati yang tulus, hati yang tenang, damai ya. Kalaupun mungkin kondisinya di sini kamu tersakiti, ya kamu memaafkan tetapi memang tidak melupakan gitu ya. Tidak mau dekat-dekat dengan mereka ya. Tetapi kalau mereka baik kepada kamu, ya kamu akan memberikan perlakuan yang sama, baik kepada mereka gitu ya. Jadi kalau mereka jahat kepadamu, kamu nggak balas jahat, tetapi kamu tinggalkan mereka gitu ya. Tetapi kamu memaafkan gitu, tapi tidak mau dekat-dekat lagi gitu, kayak seolah-olah sudah musuh gitu ya. Ataupun mungkin ada beberapa yang malah melihat bahwa kamu tuh diam-diam tapi mau mendapatkan pembalasan dari orang lain, kayak macam mendoakan mereka supaya mereka dapat pembalasan dari semesta gitu. Jadi kamu banyak diam, banyak menunggu. Mereka merasa kamu tuh sosok yang diam tapi menghanyutkan ya. Kalau kamu baik, kamu akan kalau ada orang itu baik ya kepada kamu akan jauh lebih baik kepada mereka. Nah, ini. Jadi sosok-sosok orang ini ada positif ada negatif dari diri kamu ya, yang mana mereka menilai kamu ya. Ambil positifnya ditingkatkan, yang negatifnya introspeksi ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.